Halo sahabat TikTok Anita Ras, apa kabar? Bertemu lagi dengan Advokat Bung Raja. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pendapat hukum dan saran kepada bapak-bapak yang duduk di DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena baru saja saya mendapatkan putusan tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur, anaknya masih berusia 8 bulan, dan masih meminum ASI. Tapi hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Dengan pertimbangan majelis hakim, pertimbangannya karena anak tersebut meskipun tidak meminum ASI, tapi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Berikut saya ingin memberikan saran dan edukasi hukum serta pendapat hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, demi kepastian hukum di negara yang kita cintai ini. Perlu kita ketahui bersama, kedua orang tua tersebut adalah orang tua yang sehat-sehat dan mampu memberikan nafkah kepada anak tersebut. Ya, jadi jangan lagi ada yang berkomentar tidak bisa jatuh ke tangan ibu apabila ibunya tidak dapat merawat anak, ibunya gila, ibunya penjudi, pemakai narkoba, dan lain sebagainya. Tidak, ini ibu dan ayah dalam keadaan normal dan baik-baik saja, serta mampu menghidupi anak tersebut. Itu notnya. Pada pasal 105 kompilasi hukum Islam disebutkan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Nah, dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 sudah jelas ya, perwalian anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pada orang atau ibu yang non-muslim belum ada undang-undang atau aturan hukum yang mengaturnya. Selama ini hanya ada jurisprudensi. Ya. Jadi itu adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 432 tahun 1980. Kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 239 tahun 1990. Kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 126 tahun 2003. Dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 102 tahun 1975. Yang pada intinya, yang pada pokoknya terhadap putusan Mahkamah Agung atau jurisprudensi tersebut menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur berada dalam perwalian ibu kandungnya. Nah, ini adalah jurisprudensi. Apakah jurisprudensi itu? Jurisprudensi adalah putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama. Jadi jelas ya, jurisprudensi ini adalah putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama. Jadi dapat dikatakan jurisprudensi ini adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan sumber hukum. Tapi apakah itu termasuk undang-undang? Tidak. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera membentuk undang-undang tentang hak asuh anak ini. Seperti contoh, dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 tegas menyebutkan anak yang berusia belum 12 tahun, hak perwalian atau hak asuh kepada ibunya. Nah, yang di luar agama Islam belum ada pasal yang mengatur tersebut. Putusan hakim masih mengacu kepada jurisprudensi. Bahkan terakhir muncul lagi surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 yang berbunyi, hak asuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian
dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang hak pemberian tersebut berdampak positif terhadap tumbuh dan berkembangnya anak. Nah, jadi dalam hal ini saya memohon kepada bapak-bapak yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk suatu undang-undang demi kepastian hukum tentang hak asuh anak di bawah umur. Karena patut diduga anak yang di bawah umur ini adalah korban dari perceraian orang tuanya. Demi kepastian hukum, saya mohon kepada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon untuk segera membentuk undang-undang demi kepastian hukum tersebut. Pertanyaan saya, apakah termasuk dapat dikategorikan kekosongan hukum karena belum ada undang-undang yang mengatur secara tegas tentang pengasuhan atau perwalian anak yang di bawah umur tersebut? Karena sejauh ini adalah jurisprudensi yang ada seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian keluar lagi surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017. Sekali lagi, saya mohon demi kepastian hukum, demi keadilan kepada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, segeralah bentuk undang-undang untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur terhadap masyarakat Republik Indonesia yang beragama non-muslim. Demikian saran dan pendapat hukum saya. Salam, Advokat Bung Raja.